kita mulai. Yang soal untuk pertama adalah soal nomor 1. Jadi di dalam soal kita bisa cek, silahkan dengan cepat, D jarak antar kabel ini. Jadi ini setiap kabel ya. Jadi ini ada 5 buah kabel. Kemudian masing-masing D-nya ini, jadi masing-masing D-nya ini adalah 8 cm. Nanti kita ubah ke meter. Kemudian panjangnya itu berarti L. Jadi ini L. Ini L-nya 10 meter. Nah, masing-masing arus walaupun ini tidak nalar, tapi ya tidak masalah lah. Jadi arusnya itu I-nya berarti ini I. Semuanya sama. Jadi I-nya sama. I-nya adalah 300 ampere. Nah, pertanyaannya adalah menggunakan notasi vektor satuan, perhitungan berikut yang benar terkait dengan total gaya magnetik pada setiap kabel adalah berapa? Nah, kita lihat langsung pilihan gandanya, yaitu kabel 1, 2, 4, 5. Jadi di bagian 1, 2, 4, 5. Nomor 3 tidak. Nah, bagaimana caranya untuk mencari gaya magnetik, gaya totalnya? Kalau kita gambarkan ulang. Jadi begini, kita gambarkan ulang sepanjang ini ya, misalkan mulai sumbu X, sumbu Z, kemudian ini sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, kabelnya itu perlu diketahui, kabelnya itu adalah kabelnya adalah keluar sisi depan permukaan, artinya dia ke arah X. Jadi kalau kita gambarkan itu kabelnya itu ke arah sini, jadi ke arah sini, ke arah X. Kita gambarkannya ke arah X. Jadi ini kabel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kabel. Sehingga kalau kita gambarkan itu, misalkan untuk kabel kita ambil pakai warna biru. Jadi kabelnya itu ada arah X ini kabelnya, I-nya. Jadi ini I, arus. Tadi sudah dinyatakan bahwa semuanya sama. Jadi I1, I2, I3, I4 dan I5 itu semuanya sama, yaitu 300 ampere. Nah, terus kita lihat medannya. Jadi karena I-nya ke sana, maka pakai tangan kanan begini ya. Berarti medannya itu adalah Z. Jadi Z. Maka medannya itu adalah Z. Jadi ketika misalkan kita ambil satu contoh saja, ambilkan kabel 1 ya. Jadi di sini tuh kabel 1, 2, 3, 4, 5. Perlu diketahui nanti kabel 1 ini dipengaruhi oleh kabel 2, 3, 4, 5. Nah, besarnya akan sama dengan kabel 5. 5 itu juga dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4. Ini sama. Jaraknya sama semuanya, arusnya sama, sehingga ini sama. Sedangkan 2 ini sama dengan 4. Jadi perlu diketahui bahwa untuk F di 1 nanti sama dengan F di 5. Terus kemudian F di 2 itu akan sama dengan F di 5. Hasilnya sama, hanya beda arahnya. Kita lihat medannya. Kita misalkan ambil poros 1, maka 1 di sini medannya adalah gini. Jadi karena begini, jadi medannya itu adalah ada sini. Oleh 3 nanti ke sini. Oleh 4 dia akan ke sini. Oleh 5 dia akan ke sini. Jadi nanti ini adalah B2, B3, B4, B5. Nah, I-nya sudah tahu, ini arah I-nya. Jadi ini 1, I2, I3, I4, I5. Nah, dari sini maka kita terapkan FBE. Jadi kita terapkan FBE ketika I-nya ke arah sana, jadi I-nya kita terapkan ya, atau B-nya dulu. B-nya itu ke bawah. I-nya itu atau pakai tangan gini ya, jadi bebas, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi ketika B-nya ke bawah, I-nya ke X, maka F-nya itu adalah ke kanan. Jadi F-nya semuanya ke kanan sini. Ada F2, ada F3, kemudian F4 dan terakhir adalah F5. Nah, karena arahnya sama, berarti ini di total. Jadi F di 1 itu kan berarti F 1/2
dipengaruhi oleh 2 maksudnya. Jadi ini tadi itu harusnya saya tulis F12, 13, 14, 15 begitu ya. Jadi plus F1 oleh 3 plus F1 oleh 4 plus F1 oleh 5. Nah, ini seperti biasa, karena ini terkait dengan, Anda tentu masih ingat rumus untuk gaya Lorentz di mu0 I1 IX IY kali L per 2pi A. Nah, di sini untuk A ini diwakili oleh D, jaraknya ini oleh D. Nah, sedangkan kita lihat mu0 4 ini semua konstanta, IX IY semua sama. Jadi IX IY itu nanti bisa I1, I2, I3, I4, I5 itu semuanya sama. Kemudian L itu juga sama, L nya semuanya sama, maka yang berbeda hanya D. Maka dari rumus tersebut bisa kita keluarkan nilai mu0 nya ya. Jadi mu0 sehingga I X IY terus 2pi dan L kita keluarkan, berarti yang berperan hanya D, tinggal D1 oleh 2, D1 oleh 3, D1 oleh 4 dan D1 oleh 5. Nah, ini dimasukkan, nanti akan Anda dapatkan nilainya. Ya, perlu diketahui untuk D ini, jadi untuk D di sini, D-nya adalah jaraknya nih 1, D1 3. Jadi kalau saya tuliskan ini D1 oleh 2 berarti sebesar D. Nah, D-nya itu sudah ada, yaitu berapa tadi? D1 nya adalah 8 cm. Jadi D itu sama dengan 8 cm atau 8 10 pangkat min 2 meter. Nah, D1 oleh 3 berarti jaraknya 2 kali, sehingga 16 10 pangkat min 2. D1 oleh 4 1 2 3 kali, berarti 24 10 pangkat min 2. Sedangkan D1 oleh 5 itu adalah 4 kali, 1 2 3 4 begitu. Berarti 4 kali 8 32. Cara seperti ini juga bisa, atau D nya dimasukkan nilai D saja, itu juga nggak apa, ini tinggal dimasukkan saja. Silahkan Anda masukkan, nanti ya, ketika dimasukkan nanti akan didapatkan suatu nilai. Perlu diketahui ini untuk ini adalah 4pi 10 pangkat min 7. Silahkan nanti untuk IX itu sama dengan IY sama dengan 300 ampere, yaitu ini. Silahkan Anda masukkan ke sini, kemudian dihitung. Nanti Anda kalau menghitung pakai kalkulator juga bisa, Anda akan mendapatkan nilai 4,69 sekitar itu. Jadi 4,69 Newton. Nah, arahnya kemana arahnya? Arahnya ke kanan, ke arah itu Y, berarti ini J ya, berarti ini J, ini arahnya J ke kanan. Nah, itu untuk jawaban F1. Nah, di sini dalam kunci yang diberikan itu jawabannya adalah B 1,88. Untuk itu satu ini keliru. Tetapi hasil perhitungan ini sudah tepat seperti ini, hanya saja bedanya di sini ada 10 pangkat min 4. Saya tidak tahu ini didapatnya dari mana. Apakah arus ini tadi miliampere? Kemungkinan ini miliampere kemungkinan. Saya tidak tahu nih yang buat soalnya. Jadi sudah saya ulang-ulang, mungkin saya yang keliru, silahkan Anda coba sendiri. Jadi ini
mungkin miliampere. Jadi jawabannya kalau ini dibuang, 10 pangkat min 4 ini dibuang, maka A sama B ini benar. Nah, yang B bagaimana? Kalau yang B, maka kalau yang B itu, karena kalau B ini, B itu adalah kabel 2, jadi kabel di sini. Maka kalau kabel 2 ini lebih mudah, tinggal ini amanin saling mengurangi, jaraknya sama kan. Jadi yang ini dari sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini saling mengurangi nanti, sehingga ini sama ini lenyap, sehingga dia hanya dipengaruhi oleh 4 dan 5. Ketika Anda hitung, nanti akan mendapatkan nilai 1,8. Caranya sama persis seperti ini, hanya ini nanti negatif begitu. Di sini nanti akan ada negatif, atau gampangnya ini dilenyapkan oleh sebelah sini, ini dilenyapkan oleh sini, sehingga yang berpengaruh hanya kabel 4 dan kabel 5. Kabel 1 berpengaruh terhadap 2 dilenyapkan oleh kabel 3. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi ketika nanti Anda hitung, silahkan dicoba sendiri, itu akan ketemu 1,88 Newton. Arahnya tetap sama, arahnya sama. Jadi arahnya adalah arah J, arah ke Y. Jadi arah J. Itu untuk nomor 1. Jadi kalau nomor 1, maka jawabannya bisa A, bisa B. Kalau kunci, itu jawabannya adalah yang B. Ini untuk kunci. Ya, kita berlanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 kita analisa dulu. Jadi ini ada spektrometer massa yang diberikan untuk mengukur massa dari sebuah ion. Jadi konsepnya begini. Jadi ini ada medan magnet. Di sini medan magnetnya itu adalah titik. Titik itu berarti ini ya, berarti ini menuju mata kita atau keluar bidang. Jadi dia B-nya keluar di ke atas ini. Mengapa dia melengkung sini? Karena ada yang narik. Jadi ketika di sini dia ketarik oleh gaya F. Ketika ke sini dia ketarik oleh gaya F. Ketika ke sini dia juga ketarik oleh gaya F. Nah, yang diketahui pada dalam soal, ini kita dalam soal. Yang di dalam soal itu kita adalah jaraknya X, ini diameter. Ini diameter. Diameternya adalah 1,6. Diameternya 1,6. Artinya ini separuhnya itu kan R. Separuhnya adalah R. Jadi kalau X-nya ya, X-nya itu 1,6, berarti ini adalah 0,8 meter. Ini R. Kemudian setelah itu, jadi ini X-nya, oke. B-nya sudah diketahui, kemudian voltnya, tegangannya sudah diketahui, kemudian Q-nya juga diketahui. Berapakah massa dari ion tunggal tersebut? Jadi massanya berapa? Kalau Anda lihat, maka gerakannya itu adalah gerakan melingkar. Jadi pengaruh dari gaya magnet, gaya Lorentz itu melingkar. Jadi ini melingkar. Gaya melingkar itu adalah gaya sentripetal ya. Nah, gaya sentripetal ini berarti dalam wujud apa? Ya gaya Lorentz tadi. Jadi ini gaya sentripetal. Jadi Anda sudah tahu rumusnya, mv per r. Sentripetalnya adalah gaya Lorentz. Jadi ini wujudnya adalah gaya Lorentz. Sehingga ini Fl ya, m v kuadrat per r. Nah, kita ketahui karena di situ sudah ada B-nya, ada Q-nya sudah ada, maka kita pakai rumus yang B Q V. Sebenarnya ada sudutnya, tapi karena tegak lurus, ya ini antara kecepatan dengan medannya ini tegak lurus, maka sinnya adalah sin 90. Ya, 90 adalah satu tidak kita nyatakan. Jadi begitu. mv kuadrat per r. Maka kita coret V-nya, ini yang di sini lenyap. Ya, yang sini masih tinggal 1. Nah, nanti menyisakan pertanyaan itu adalah kan yang kita cari itu adalah massa, ya kan? Jadi yang kita cari adalah massa. Berapakah massanya? Massanya ini berapa? Berarti ini menyisakan massa. Ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, yang belum ada adalah V.
Maka bagaimana cara untuk mencari V-nya? Nah, kita lihat bahwa gerakan ini kan memiliki kecepatan. Kecepatan itu tenaga yang terkait dengan kecepatan adalah tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik sama dengan, kalau kita kaitkan dengan yang diketahui dalam soal, yaitu V. Itu V. Terkait dengan soal adalah V. Maka EK itu sama dengan EV, elektron volt. Nah, ini adalah setengah mv kuadrat. Kemudian ini kita masukkan Q-nya, ini V-nya sudah ada, sehingga V-nya bisa kita cari akar 2QV per M. Ya, jadi 2QV per M kita masukkan ke sini. Silakan nanti Anda masukkan sendiri. Jadi nanti akan didapatkan R, ini kita pindahkan langsung. Jadi kita pindahkan langsung B, Q, kemudian M akar 2QV. Nah, ini ada akar, maka akar kita hilangkan. Cara menghilangkannya adalah dengan dikuadratkan. Kanan kiri, ruas kanan kiri kita kuadratkan semuanya, berarti menjadi R kuadrat, B kuadrat, Q kuadrat, M kuadrat 2QV per M. Nah, di sini tinggal 1, sehingga ini M-nya tinggal 1, maka M-nya bisa dihitung dengan rumus jadi langsung. Yang ini juga bisa dicorek 1. Maka silakan Anda nanti dihitung sendiri, R kuadrat B kuadrat kali Q per 2V. Anda nanti akan dapatkan nilai 3,2768 10 pangkat min 25 kilogram. Nah, di dalam soal itu yang paling mendekati itu adalah yang C. Ya, memang kuncinya C. Jadi ini kuncinya. Nah, pembahasan selanjutnya saya ambilkan nomor 5. Jadi saya ambilkan nomor 5. Nomor 5 ini saya pikir semuanya sudah bisa. Ini hanya menggunakan persamaan gas ideal, ya, persamaan gas ideal. Ini terus nanti perbandingan antara keadaan 1 dengan keadaan 2. Jadi ini mudah, volume 1, kemudian ini tekanan 1, ya, kemudian yang ini suhu 1, nanti diubah ke Kelvin, udah Kelvin, sehingga nanti menjadi 288 Kelvin. Kemudian yang ini keadaan kedua, yaitu berarti T2, nanti diubah Kelvin, itu ada 311. Nah, sekarang volumenya berarti V2 itu sudah ada. Pertanyaan adalah berapakah tekanan sekarang? Jadi ini P2. Nah, ini kan sangat mudah, sehingga tinggal keadaan 1, ya, keadaan 2, keadaan volume 2, T2, P1, V1, T1. Seperti biasa, tinggal dimasukkan saja. Nanti akan ketemu P2 itu adalah, kalau Anda hitung, 516,8 bar. 1 bar itu 0,987 atm. Ini bisa Anda cari di Google nanti sekitar itu. Jadi ketika 516,8 bar, ya, barometer, bar satuannya diubah ke atm, tinggal dikali 1 bar, 0,987. Nomor 6 ini adalah pembangkit listrik. Daya listriknya, jadi menghasilkan daya listrik. Ini misalkan P final, ya, ini P finalnya misalkan. Jadi diketahui P final itu adalah megawatt dengan konsumsi bahan bakar batu bara sebesar 420 ton. Ini artinya apa? Ini artinya adalah masa tiap waktunya. Masa tiap waktunya itu 420 ton per jam. Panas yang dihasilkan pembakaran batu bara tersebut adalah, nah, setiap kilogramnya itu adalah 32 megajoule. Jadi megajoule, ini ada mega, ini ada medan, nanti nggak bisa diubah. Sehingga ini energi, ya, energi tiap masanya. Pertanyaannya berapakah efisiensinya? Jadi efisiensinya itu berapa?
Nah, jadi yang kita cari adalah efisiensi. Efisiensi itu adalah ini kan finalnya, P final, berarti daya yang dihasilkan atau P final dibandingkan dengan daya modalnya awalnya. Nah, modalnya, jadi PF-nya sudah ada, jadi ini sudah ada PF-nya adalah 755 megawatt. Sekarang pernyataannya adalah kita belum tahu berapakah P awalnya. Nah, jadi P awalnya belum tahu. Ya, ini kita dapatkan dari informasi selanjutnya bahwa ketika M tiap jamnya atau tiap waktunya itu adalah 420 ton per jam, jadi jam, maka kita ubah dulu ya. Terus kita nanti bandingkan dengan energi yang dimiliki tiap masanya. Nah, nanti ini akan kita konekkan ya caranya. Itu ini 32 megajoule per kilogram. Dari dua ini kita dapat satu informasi, dayanya berarti P ya, P-nya kita tinggal kalikan saja, tinggal dikalikan. Jadi kita tinggal kalikan E per M, M per T. Nah, dari sini kan kita bisa coret ketemu E per T, itulah daya. Nah, inilah yang namanya daya awal modalnya. Tapi kita selesaikan dulu. Ini berarti ada berapa? Ini berarti ada 420.000 ya, kilogram. Jam kita ubah ke detik, berarti 3600. Sehingga 32 ini 420.000 per 3600. Nah, PA-nya sudah dapat. Silahkan nanti kalau mau Anda itu ya nggak apa, langsung kita masukkan ke sini, kita bandingkan. Nah, kita bandingkan jadi 755 banding 32.420.000 bagi lagi 3600. Silakan Anda hitung, nanti silakan Anda hitung. Jadi ini ketemunya berapa? 32. Kalau kurang percaya silakan bisa dihitung sendiri. Maka ini akan Anda dapatkan itu nilai 0,202. Nah, ini sama dengan 20,2%. Nah, hasil ini otomatis hasilnya 22 ya, otomatis sesuai dengan kuncinya, jawabannya adalah C. Sekarang kita berlanjut untuk nomor 10. Jadi nomor 10, sebuah gas ideal 1 mol. Jadi ini 1 mol. Pada mesin beroperasi pada siklus seperti ini. Siklusnya seperti ini. Nah, kita langsung lihat di bagian pertanyaannya. Gas yang terdapat pada mesin tersebut termasuk gas diatomik. Ini tidak ada informasi. Jadi tidak ada informasi terkait ini. Jadi untuk opsi A ini tidak kita ambil. Efisiensi mesin itu 75%. Nah, untuk mengetahui efisiensi, kita kan harus mengetahui kalor yang diserap dan kalor yang dilepas. Sehingga ini yang C ini kalor yang diserap, otomatis kita cari. Yang D ini kalor yang dilepas, kita juga cari. Nanti setelah C, D ketahuan, nanti B ketahuan. Jadi caranya seperti itu. Jadi ini Q AB, atau kalau dalam gambar sini berarti ini yang diserap, berarti masuk Q ya, Q1 istilahnya. Kemudian yang di sini yang keluar yaitu Q2. Nanti tinggal kita cari efisiensinya, kan mudah pakai rumus efisiensi 1 Q2 per Q1, nanti akan ketemu berapa persennya. Kita analisis dengan pembahasan termodinamika seperti biasa. Jadi proses dari A ke B itu adalah isobar. Isobar Anda tahu sendiri bahwa untuk mencari Q itu adalah 5/2 P selisih volumenya. Nah, pada kasus ini silakan Anda lihat P-nya kan tetap P0. Jadi 5/2 P0. Volumenya itu 2V0 ya, 2V0 kurangi V0 kurangi sini. Nah, 2V0 kurangi ini. Ya, berarti ini 5/2 P0 V0. Ini adalah Q1.
yang diserap. Artinya yang C di sini 1/4. Ini salah berarti ya. Jadi A salah, C salah. Sekarang kita lihat yang D. Yang C. Jadi proses dari C ke D ini juga isobar. Cuma kalau ini isobarnya itu adalah ini pemuaian, ini pemampatan. Jadi dimampatkan. Maka rumusnya masih sama untuk Q-nya, ini Q2 yaitu 5/2 P selisih volumenya. Sehingga ini 5/2 P-nya kita lihat di sini. Bisa Anda lihat P-nya adalah P0/32. Kemudian P akhir adalah 8V0 kurangi 16V0 V awal. Maka nanti ini akan Anda dapatkan min 5/8 P0V0. Ya, D juga salah. Berarti A salah, C salah, D pasti B. Akan tapi bisa jadi justru soalnya yang salah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita cek untuk efisiensi. Berarti untuk efisiensi kita cek apakah benar itu soalnya. Sehingga 1 Q2 per Q1 100%. Ya, 1 Q2 itu adalah 5. Untuk perhitungan tidak ya, ini jadi perlu diketahui ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini artinya dilepas. Jadi dalam perhitungan ini tidak dimasukkan. Jadi dalam perhitungan tidak dimasukkan. 5/8 P0V0 per 5/2 P0V0 100%. Maka ini kita corekkan ya, ini kita juga corek sehingga menjadi 1 min 1/4 100%. Ini berarti 3/4 alias 75%. Sehingga sesuai dan juga cocok dengan kuncinya, yaitu jawabannya adalah yang B.